Pariwisata membidik travel bubble. Kembali dengan dua narasumber saya. Kembali saya ke Pak Hari. Pak Hari, ini kerjasama dan harus dimantapkan dulu nih seperti apa. Supaya itu tadi yang saya sampaikan. Tidak saling sama-sama mentransfer virus nantinya. Tapi kalau untuk dipertegas, untuk travel bubble nanti, wisatawan dari luar negeri masuk ke Indonesia. Ada Bali dan tadi sempat disebutkan saat kita jeda ada Riau juga. Nanti wisatawan asing ini bisa kemana saja begitu Pak? Bisa nggak dia tiba-tiba loncat, saya mau surfing, mungkin saya mau ke Aceh, saya mau ke Padang, mungkin saya mau ke Jakarta begitu jalan-jalan. Ini bisa tidak Pak? Atau seperti apa nanti di create ya begitu wisatawan ini, ruang geraknya? Nah itu yang sedang kita desain dan kemarin dibicarakan sampai seperti itu. Artinya bagaimana kita bisa men-track mereka kemana aja. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan destinasi-destinasi apa saja di daerah itu yang mereka bisa datangi. Nah, karena itu nanti sampai kendaraannya pun kita atur. Busnya yang mana, mobilnya yang mana. Tidak bisa sembarangan naik taksi. Nanti justru taksi yang atau kendaraan yang independen itu justru terjadi penularan. Nah, itu yang kita kontrol. Itulah yang harus kita bangun di sini. Jadi bukan hanya di tempatnya, tapi kedatangan di bandara juga kita atur, lalu dari bandara naik mobil apa, naik taksi apa, atau naik bus apa, kita penginapan atur. atau hotelnya juga di mana, begitu ya Pak ya, itu diatur. Destinasi yang bisa didatangi mana, seperti di Bali sekarang sedang disusun oleh Pemprov Bali 20 destinasi yang nanti wisatawan asing bisa datang, tapi di luar itu tidak bisa gitu. Baik. Tapi yang dijaga sama perpindahannya, pindahnya travel itu naik bus atau apa juga diatur gitu. Begitulah caranya supaya kita bisa atur. Ini artinya kecuali nanti ada mekanisme yang lebih baik akan kita tingkatkan ke Oke, artinya ini sudah sedang mempersiapkan juga ya kerjasama dengan sejumlah travel agent yang ada di Bali maupun tadi di Riau yang sedang dipersiapkan begitu, bahwa mereka adalah travel agent yang sudah ditunjuk dan sudah menjalankan protokol yang ketat begitu. Sejauh ini seperti apa Pak? Persiapan itu sudah dilakukan? Nah begini, saya juga harus bicara jujur bahwa sebenarnya kan kalau kita boleh anggap ini tidak sebagian besar protokol itu belum dijalankan dengan baik. Bahkan saya ke Bali itu sudah selama COVID itu udah 14 kali dan saya kasih masukan ke pemerintah daerah sana. Yang saya lihat di Bali yang tidak disiplin justru wisatawan asing yang menetap di sana. Iya, Kita lihat di TV tadi sudah mulai ditegur tuh di sana. Nah itu. Kalau itu tidak bisa dijalankan jangan berharap itu. Oke, baik. Nah itu tadi, ini sekaligus jadi bertanya juga ke Pak Sapta bahwa mungkin orang-orang Indonesianya sekarang, khususnya yang di Bali, karena masyarakat di Bali juga merasakan mereka sudah kehilangan begitu banyak mata pencarian karena pariwisata. Bagaimana Pak untuk siapa yang harus bisa melakukan menjalankan disiplin untuk mengawasi begitu disiplin dari protokol yang lebih ketat lagi terkait pariwisata nanti saat wisatawan banyak masuk ke Bali nantinya? Begini Mbak, menurut saya yang jadi masalah itu kan utamanya ini si COVID-nya ini kan. Jadi ini yang menjadi utama dan utamanya. Ini tidak hanya Indonesia, di seluruh dunia. Jadi menurut saya kita juga harus, dan pemerintah sudah kerja keras untuk ngurangin dan juga menekan lajunya si COVID. Selama ini laju ini tidak turun ya, tidak apalagi flat, ini menurut saya juga akan susah untuk mengundang orang lain datang. Itu. Kenapa? Karena ini kan terbuka kita. Umpamanya berapa sih kasusnya, case-nya dan seterusnya. Nah ini yang perlu dilakukan. Makanya sekarang tanggal 26 Januari saya masih terima edaran dari Kementerian Perhubungan bahwa Indonesia tidak menerima wisatawan asing atau orang asing ke Indonesia sampai 8 Februari kecuali yang kitas dan diplomat. Jadi kita tidak bisa bertentangan dengan itu. Gimana kita mau buat travel bubble kalau sebelahnya masih bilang bahwa tidak ada. Oke, kalau dengan spesial perjanjian, tapi itu kan sangat mahal. Tadi kayak Pak Hari katakan ngawasin itu kan nggak mudah, ngawasin bisnya, ngawasin orangnya itu kan pekerjaan tidak mudah. Nah satu lagi berikutnya adalah kita sendiri, kita masih apa tuh PSKM atau PPKM tuh yang pembatasan kita masyarakat ya, kita tidak boleh sembarangan untuk sampai jauh Bali. Ini kan persoalan buat kita sendiri. Kenapa? Lagi-lagi si virus. Nah menurut saya inilah makanya
yang sekarang ada lagi Menteri Kesehatan akan ada tracing digital dan seterusnya. Mengapa? Karena kita belum tahu persisnya, ya walaupun statistik 1 juta, Pak Jokowi juga bilang kan, kita sekarang ke virus dulu deh, supaya ini aman, ekonomi kurang-kurang dikit. Nah kalau menurut saya, travel bubble bolehlah sebagai exercise, tapi itu tidak mudah. Kenapa? Singapura yang hidup dari pariwisata aja kemarin sudah langsung bilang, bekukan travel bubble. Terus apa, Korea cuma 2, jadi nggak bisa. Apalagi kita ini ya, mohon maaf, masyarakatnya juga banyak yang tidak disiplin, termasuk juga yang datang ke kita. Kenapa? Karena mereka datang ke kita tidak disiplin, ya akhirnya dia juga ikut tidak disiplin. Coba Mbak Cakri ke Singapura, berani itu ngerokok sembarangan? Kan nggak berani, karena mereka juga disiplinnya kuat, seperti itu. Jadi menurut saya, kita sekarang ini kita domestic tourism lah Pak Hari, itu kita geber karena potensinya sangat besar. Kita punya 270 juta penduduk. Kalau yang berwisata 20% aja itu kan udah lebih dari 50 juta. Ambil domestic tourism atau wislok, wisatawan lokal. Dengan new approach, adanya yang disebut outdoor activities, dan juga ada lagi macam-macam bentuknya. Ada juga kalau perlu ya, yang online juga perlu ya, seperti kita bisa juga virtual tourism, macam-macam. Menurut saya domestik. Kan Pak, New Zealand sama Australia itu saudara kembar, dibekukan, baru dibuka lagi. Kenapa? New Zealand nggak mau, orang Australia, ya Sydney, Melbourne kemarin pernah lockdown juga, sekarang Perth lockdown, dengan 2 kasus dia lockdown, karena dia nggak mau. Jangan lupa Cina juga yang mau dibuka travel bubble, Mbak Cakri, barusan menutup kembali, karena di dekat Shanghai, dekat Beijing itu ada kasus baru, karena COVID sekarang ini dia mutasi dengan varian baru, dan varian baru lebih dahsyat, lebih mengerikan. Menurut saya ini memang fenomena alam ya. Jadi menurut saya domestik dulu, bubble exercise boleh, karena kita kayaknya masih menghadapi pandemi ini yang harus kita berjuang, apalagi kalau mendengar pihak-pihak lain. Itu aja menurut saya. Exercise dulu tidak apa-apa, karena memang nampaknya Pak Hari dan seluruh tim dan kementerian terkait juga ini nampaknya sedang mempersiapkan gitu ya Pak. Tapi kalau pertanyaan saya, kira-kira Pak, travel bubble-nya ini ada rancangan akan kapan dilakukan, sudah terbayang tidak sih Pak? Kalau menurut saya travel bubble itu dari segi jumlah Mbak Cakri ya, itu juga sangat sedikit. Artinya kita dari effort kita. Kenapa? Ya itu contohnya aja, Malaysia, Singapura itu, Delhi ya, lewat Johor itu 120.000. Dia tutup kenapa? Orang Singapura banyak di Malaysia, orang Malaysia banyak di Singapura. Dia tutup dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kenapa? Karena Malaysia ada lonjakan yang begitu besar dari COVID ini. Nah ini persoalannya di COVID ini. Jadi COVID inilah yang menjadi fenomenal. Menurut saya kalau mau juga exercise point to point, tapi justru relatif kecil. Umpamanya ke Nongsa atau ke Lagoy ya. Berapa sih sehari kita bisa? 100. Itu rasanya juga kayak ke luar negeri ya Pak Sapta ya. Baik. Kita masih ada satu segmen lagi untuk Pak Hari dan juga Pak Sapta di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jeda.